Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Terpaksa SD kita jadikan seperti rumah sakit. Dua tahun lagi itu kalau tidak akreditasi bisa ditutup perguruan tinggi. Karena selama ini orang kan sering konflik antara pimpinan universitas dengan yayasan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Sanak Firdaus Abi, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Profesor Musliar Kasim. Beliau saat ini rektor di Universitas Baitur Rahmah. Kita akan berbincang dengan beliau seputar dunia pendidikan. Nah, sebelum di Baitur Rahmah, beliau adalah seorang wakil menteri pendidikan. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. Selamat siang, Pak Mus. Selamat siang, Pak Pir. Sehat, Pak Pir? Alhamdulillah sehat. Datang Pak almarhum Pak Firdaus Pak mantan rektor. Beliau masih rektor. Oh, gitu beliau masih rektor. Datang ke rumah saya, Pak Musliar, saya diminta oleh yayasan untuk ketemu Bapak, untuk meminta bantuan untuk jadi rektor. Karena saya sudah lama sekali jadi rektor di sana. Dan umur tidak memungkinkan karena ada batas umur juga untuk pensiun itu boleh. Ketika itu saya jawab, Pak, saya bilang nggak terbayang oleh saya akan menjadi rektor. Tentu waktu saya sangat terbatas. Ya tidak apa-apa lah, katanya waktu terbatas berapapun waktu Bapak kami cukup lah bagi kami di Baitur Rahmah. Sehingga cerita memakan waktu juga 2 bulan saya untuk memikirkan. Sejak pinangan Pak Fir itu satu kali ditelepon oleh Bu J yang sehari-hari yayasan, Pak bagaimana Pak, katanya kan menunggu Alok-Kalai kami kata itu. Menunggu Alok-Kalai. Ya, saya bilang kita ketemu dulu lah Bu, kita samakan persepsi dan visi kita terlebih dulu bagaimana pendidikan. Nah, cerita saya diterima beliau di rumahnya. Pak Musliar, kami berharap kalau Pak Musliar mau membantu kami katanya kan, karena kami tidak ahli di pendidikan. Kalau Bapak mau urusan pendidikan itu Bapak, urusan yayasan kami, jadi tidak akan dicampur adukkan. Karena selama ini orang kan sering konflik antara pimpinan universitas dengan yayasan. Insya Allah kita tidak akan seperti itu, Pak. Nah, lalu setelah Pak Mus masuk ke Baitur Rahmah, apa yang Pak Mus temukan? Saya ketika di Baitur Rahmah, saya buat baseline. Saya minta data pada mereka. Saya sampaikan ini kondisi kita. Dosen kita begini jumlahnya, yang sudah master begini, yang sudah doktor begini. Ini publikasinya, ini penelitiannya. Identifikasi awal. Saya selalu sampai saat ini selalu melakukan namanya management meeting. Jadi rapat pimpinan 1 kali 1 bulan dengan pimpinan mulai dari Ware, Detan, sampai ke Kaprodi kalau di sini karena Kaprodi kita hanya 10 kan.
peserta rapat tuh lebih kurang 40 orang. Rapat pimpinan. Rapat pimpinan itu. Saya namakan manajemen meeting. Manajemen meeting. Jadi ketika itu saya sampaikan, ini kondisi kita, kita akan menuju kemana. Sehebat apapun rektor tidak akan bisa mewujudkan sesuatu yang dilakukan tanpa kerjasama baik dengan Bapak. Saya orang luar, saya bilang saya orang luar. Saya bekerja di sini untuk memajukan. Saya tidak akan memandang bahwa saya orang luar akan setengah hati. Mungkin Bapak nanti suatu saat akan lihat seperti apa saya. Itu yang pertama. Kemudian pas waktu saya masuk itu, peserta masuk itu, di sini lagi menyelenggarakan persiapan untuk akreditasi institusi Petrorama. Itu sudah 2 tahun persiapan, agak mandek, akan jadi. Saya lihat dokumennya, ini kan mesti harga mati, akreditasi itu harga mati. 2 tahun lagi itu kalau tidak akreditasi bisa ditutup perguruan tinggi. 2 tahun lagi. 2 tahun sudah jalan diproses. Kan, waktu saya itu kalau umpamanya 2 tahun lagi tidak diproses lagi, itu akan tutup. Ya begitu ancaman dari misalnya akreditasi. Ketika itu saya sampaikan ini suatu pekerjaan yang nih. Saya lihat memang masih kasar. Mau tidak kita bekerja? Karena kalau tidak ini kan to be or not to be ini, kalau enggak kita matilah gitu kan. Kita serah Bapak, sebab ada pilihan. Kita konsinyir di luar, bisa di luar Kota Padang supaya kita tidak boleh pulang-pulang sampai selesai. Ya, atau khusus fokus dari atau konsinyir di Kota Padang supaya kalau ada emergensi masih bisa. Terus kata Bapak, kata ibu-ibu terutama, kan ini kan pimpinan banyak ibu-ibu. Pak, katanya tidak usah kita konsinyir keluar atau hotel, Pak. Kita datang ke kantor jam 8, pulang secapeknya kita, kalau perlu sampai jam 8 malam sampai 10 malam. Itu yang kami jalani, karena melihat saya betul-betul hadir, ikut mengerjakan, terutama saya dalam editing, saya ikut membaca, seperti memeriksa skripsi. Kalau salah, mau borang satu Bapak, Pak Fir, saya kasih Pak Fir, ini tolong perbaiki, seperti skripsi. Itu kami jalani 1 minggu, sehingga ketika itu terbentuk tim yang solid. Datang jam 8, ibu-ibu itu sampai jam 8 malam, jam 10. Bapak ada yang terutama di akhir-akhir sebelum final itu, ada yang tidur di sini malah. Karena kita tekan. Alhamdulillah saya masuk di sini dilantik Agustus. Itu bisa kita kirimkan 2 bulan setelah itu. Desember kita sudah terakreditasi. Jadi dalam waktu 4 bulan itu bisa menyelesaikan tugas yang berat. Itu yang rasanya impossible bisa kita kerjakan. Tapi karena dukungan dari kawan-kawan, tim solid, sejak itu kawan-kawan sudah tahu lah seperti apa saya komitmennya, sudah semakin gampang oleh saya. Tentu kreativitas yang saya lakukan di sini selalu dapat dukungan dari kawan-kawan dosen dan teknik dan yayasan. Sampai saat ini belum ada satu gagasan saya yang ditolak oleh yayasan. Padahal memerlukan uang yang cukup banyak. Ya. Nah, lalu Pak, untuk ke depan itu apa yang ingin kita tuju? Tentu saja kita ingin meningkatkan kualitas ya. Kalau hari ini dari segi prodi kita berbeda dengan prodi lain yang ada di perguruan tinggi swasta yang lain. Ya. Apa yang membedakan? Yang pertama, kedokteran dan kedokteran gigi itu tidak banyak PTS yang punya. Kalau kedokteran gigi itu kita satu-satunya di wilayah Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Ya, 4 provinsi lah katakan. Yang wilayah LPT itu kita satu-satunya. Kedokteran sudah ada 3 dari kita, tapi kita yang pertama dan kita yang punya rumah sakit. Dan punya rumah sakit. Universitas Sabaranira punya rumah sakit juga. Tapi ya bukan kita sombong ya, orang pasti memilih kita terlebih dahulu. Kalau tidak lulus sih kita baru berpikir lain. Seperti itu. Jadi meningkatkan kualitas itu. Kalau menambah prodi kita lebih konsentrasi juga ke bidang kesehatan. Tapi sekarang saya buka juga prodi kewirausahaan pendampingan dan manajemen. Nah, saya ingin
Yaitu Rama itu suatu saat terkenal tidak hanya di bidang kesehatan tapi kewirausahaan juga. Inilah obsesi saya dan teman-teman sekarang, melahirkan wirausaha juga dari kampus ini. Nah, di kampus ini Pak, selain teknis akademiknya, juga berbarengan dengan pembekalan nilai-nilai agama. Oh ya, visi universitas itu sudah ada ya. Visinya ingin menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlakul karimah. Tapi itu baru sekedar di pelajaran agama yang ditambah selama ini. Selama ini pelajaran agama yang biasanya wajibnya hanya 2 SKS, di sini dijadikan 6 SKS. Itu saja masih mata pelajaran. Dan itu digabungkan sesuai dengan bidang ilmunya. Umpamanya kalau bidang ilmu kesehatan, bagaimana masukkan agama dalam bidang kesehatan, ekonomi seperti itu. Itu masih di dalam pembelajaran. Saya masuk itu, kita beri betul bekal, mulai dari mahasiswa itu masuk, ada training namanya HSQ, Holistic Spiritual Qurani. Jadi bukan ISQ, HSQ. HSQ itu mahasiswa masuk, diajarkan bagaimana membaca Al-Quran, ada trainingnya ya, kemudian didorong untuk bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Waktu itu sudah jalan 2 tahun sebelum saya masuk. Tapi sampai di situ saja, tidak ada di follow up. Ketika saya masuk dan masjid diresmikan 2017, kita undang Pak Yusuf Kala, Wapres ketika itu. Saya melihat kalau masjid ini hanya untuk tempat sholat dan begitu saja, rasanya sayang sekali. Bagus itu. Akhirnya kita desain masjid itu bisa digunakan untuk orang lain, dan manfaatnya bisa digunakan untuk macam-macam. Kita buat program di sini, anak yang sudah ikut HSQ tadi harus mengikuti kajian duha 1 tahun. Anak baru itu 1 tahun. Setiap hari Sabtu. Anak baru. Kemudian mereka diminta membuat resume, pastikan. Kalau sekarang kami jalankan juga dengan Zoom, di YouTube-nya sudah banyak juga. Dai kondang kita sesuai dengan silabus yang kita inginkan, itu kita lakukan. Nanti tahun ini akan kita bukukan ya, Pak Fir, dan bukukan namanya. Kemudian juga kita undang ustaz-ustaz yang lain untuk berkomunikasi, seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Reza, Ustaz Adi Bidayat, sudah pernah kita undang ke sini. Itu dalam bentuk akhlakul karimah. Kemudian di masjid itu juga kan mengumpulkan donasi. Donasi itu kita peruntukan, ada 3 saja kotak di situ. Kita tidak menjalankan kotak. Kotaknya di depan saja. Satu untuk masjid. Untuk masjid itu untuk operasional daring dan guru itu saja. Tidak listrik segala macam tidak kita ambilkan dari situ. Kemudian untuk duafa dan untuk anak yatim. Duafa ini kita berikan kepada masyarakat di sekitarnya, masyarakat di sekitar sini. Pada waktu COVID ini sangat bermanfaat sekali oleh orang di sini. Kita pernah bikinkan etalase untuk orang berdagang, kita beri modal mereka. Itu kita libatkan mahasiswa di dalam bangsa, sehingga karakter mahasiswa ini sangat baik sekali. Jadi karakter itu kan sebetulnya ada karakter spiritual dan karakter sosial gitu. Sosialnya seperti dipercaya, kerja keras segala macam. Nah, itu sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu kita kirim anak-anak kita ini ke Padang Panjang, Pak, ke sekolah senjata itu, sekolah tentara itu. Jadi kita latih mereka 4 hari di sana. Kita berharap anak-anak yang kita kirim, yang kuliah di sini ini punya mental, fisik dan disiplin yang kuat. Dari mental, fisik dan spiritual yang kuat. Kemudian satu lagi Pak, biasanya orang kan hentikan kegiatan saat azan. Di kampus kita 10 menit sebelum azan. 15 menit Pak. 10 menit. Jadi begitu orang sudah mulai mengaji, itu sudah kita harus hentikan. Tidak boleh ada aktivitas apapun namanya. Masuk perkuliahan. Termasuk perkuliahan, termasuk wisuda. Kami kalau umpamanya wisuda itu kan kadang-kadang ada yang 150, ada yang 200. Kita set kalau wisudanya banyak, karena kita harus menyerahkan ijazah satu-satu ya.
kalau rapat mungkin bisa kita set betul, kita lakukan betul gradasi menit per menitnya kita hitung. Kalau biasanya mulainya bisa jam 9, kalau sudah banyak kita mulai jam 30 sehingga waktu sholat itu masuk, sebelum masuk ya sudah seperti itu. Itu komitmen kita. Ya. Ya. Karena Allah yang manggil, masa kita tidak mau. Iya, sudah Pak Rektor aja manggil datang lah. Iya. Apalagi yang punya Allah. Iya. Itu kita lakukan. Tapi alhamdulillah saya bisa berbuat dan mengembirakan saya apa yang kita lakukan di sini. Dapat support dari kawan-kawan di sini, dapat support dari yayasan. Saya sampaikan tadi. Nah sekarang kita sudah berbasis online semua. Ketika saya masuk belum seperti ini. Online tentu membutuhkan biaya besar. Yang besar, beliau setuju. Kami tahun lalu itu sudah dengan online kami semua ujian. Ujian itu mahasiswa baru online, tidak ada yang waktu itu kan masih memungkinkan UNAN masih datang orang ke kampus. Kami tidak lagi, sudah berbasis online semua. Nah rencana untuk tahun ajaran baru di mana Pak? Jadi kita mengikuti apa saja, mengikuti ketentuan menteri. Kalau menteri kan mengatakan tergantung dari daerah masing-masing, situasi daerahnya. Kalau kita kan Padang untuk sekarang belum bisa karena kemarin ini kami sempat mahasiswa kami itu untuk praktikum kan sulit mau digantikan yang daring. Jadi kita lakukan tatap muka dengan setengah kapasitas. Itu mahasiswa kedokteran ini masuk orang positif pada waktu yang hampir kemarin. Fakultas vokasi juga, dosen juga. Akhirnya kita hentikan itu untuk tatap muka. Nah, sekarang sudah masuk prodi ujian. Ujian sekarang online juga. Online juga. Kita lakukan Pak. Jadi yang menarik juga satu kegiatan kita yang tidak dilakukan oleh orang lain itu. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan, saya tidak mau jadi follower. Sama ketika saya di UNAN itu saya bilang, ibaratnya kalau kita punya kereta berjalan dari rel yang sama, tidak mungkin kita mendahului kereta yang lebih baik kita cari trek lain yang tidak sama treknya. Waktu di UNAN itu program kewirausahaan kan kita sampai sekarang tercatat oleh orang kampus yang memulai program kewirausahaan adalah UNAN. Kemudian sholat subuh berjamaah. Itu tidak ada orang. Sampai Pak Imam Prasogo, rektor UIN Malang itu undang saya untuk ngasih ceramah di sana. Karena dia pernah datang ke sini tanpa sepengetahuan saya melihat seperti apa sholat subuh itu. Dan saya betul-betul salut sama Prof katanya kan. Kalau kampus UIN seperti itu, kampus terbiasa. Kampus agama, bisa. Saya pun tidak sebanyak itu mahasiswa yang bisa sholat. Ini Pak Muslihat katanya kampus umum, kampus negeri, PTN umum bisa melakukan itu. Dan ke situ saya jadi sholat subuh berjamaah dan itu. Nah, sampai di sini, apalagi seperti tadi Bintang Bisnis ke Padang Panjang itu tidak satu pun PTS yang melakukan. Ya sudah lakukan politeknik, karena memang menghendaki disiplin karena akan membeda industri. Kalau yang asrama, asrama kita Bapak kita asrama di UNAN. Asrama di UNAN. Iya kita. Itu anak tahun pertama. Anak tahun pertama itu. Jadi itu Pak Musa mulai. Saya mulai dan kita wajibkan ketika itu kan terbatas sana dapat beasiswa mesti masuk ke dalam sampai diisi. Kita kejut mereka harus sholat subuh berjamaah dan pada umumnya anak-anak mantan asrama itu jadi aktivis. Karena banyak kegiatan di asrama itu. Karena kita tidak mau asrama itu hanya tempat tidur, mesti ada kegiatan kita berikan kepada mereka. Ya, istilahnya beruntunglah Anda tinggal di asrama 24 jam dapat pendidikan. Kalau anak-anak yang kan waktu dia kuliah saja kan. Dan kita berikan kultum untuk Pak Firman di UNAN. Kultum. Apa alasan ketika itu Pak? Jadi diasramakan seperti itu. Ya untuk merubah karakter kita biasanya anak kampung mamanya sama-sama di Batu Sangkar, terima di UNAN sama-sama di UNAN, cari kos sama-sama. Itu kebiasaan kita sekampung. Sabok karena mental. Kita di situ kita campurkan, tidak boleh orang sekampung tinggal di dalam satu kamar. Dalam satu kamar. Tidak boleh. Betul. Kita buat seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan aktivitas serta yang lain. Dan kita cek kamarnya bersih seperti apa.
Saya bilang kita boleh orang kampung, tapi mesti orang kampung yang sudah terdidik. Seperti apa Anda tinggal selama? Waktu itu masih ada kotor-kotor, ikut saya goro di situ. Jadi ingin memberikan karakter kepada anak. Itu. Nah, di sini juga ada USR itu University Social Responsibility. Itu satu-satunya di Indonesia ya. University Social Responsibility itu. Jadi ini sudah 4 kali Pak Gert. Ini tahun kelima. Sekarang ini kalau COVID ini biasanya kami lakukan Februari. Kalau COVID ini nasional mungkin akhir tahun kalau bisa nanti lakukan. Kita mahasiswa tahun 2 semuanya, semua prodi. Itu jumlahnya lebih kurang 600 orang. Kita bawa kita pilih nagarinya, kita bawa ke sana, tinggal harus rumah penduduk. Tinggal rumah penduduk kita bayarkan, anak-anak itu membayar sebagian dari universitas. Yang dibayar oleh anak-anak itu yang dia gunakan saja. Kami dapat kaos, berbagai kaos, transportasi berapa, makan di sana berapa. Kita bayar makan di rumah itu, kalau tidak salah satu hari itu 25.000 atau berapa kita bayar di rumah itu. Tambah untuk sewa rumah lah untuk kebersihan. Lalu mereka berkegiatan di kampung itu? Kita buat betul kegiatan. Mereka itu ada gotong royong, sudah harus punya program betul. Jadi mirip KKN dulu ya Pak? Mirip KKN terpadu dulu. Tapi ini lebih banyak. Ada ada tabligh akbar yang juga datangkan guru dari Jakarta. Ada di sini, ada subuh mubarokahnya, kemudian ada pertandingan olahraganya. Penuh mereka itu 3 hari beraktivitas. Jadi berangkat. Mereka tinggal di rumah penduduk di bagian penduduk. Jadi berangkat Kamis pulang Minggu. Kemudian pengobatan massal. Kita bawa. Kita bawa betul itu 14 bidang. Ada spesialis jantungnya, penyakit dalamnya, parunya, objinnya, giginya. 14. Jadi kita betul buat rumah sakit. Kalau di sana kan pasti ada puskesmas. Soalnya kan ada dokter spesialis. Iya, betul. Dokter umum yang ada di puskesmas. Nah, kita bawa semua dokter spesialis. Di hari itu mereka kita pindahkan rumah sakit. Kita pindahkan rumah sakit. Pernah di Jawi-Jawi ini, Pak Bupatinya minta dikandang ke Jawi-Jawi. Iya. Di situ bukan tempat puskesmas, tempat SD kita jadikan seperti rumah sakit. Jadi kita satu kamar itu ada untuk 2 pemeriksaan, segala macam. Kita kasih batas sanitizer segala macam, persis seperti rumah sakit. Kita lakukan seperti ini. Pasien kita datang hari itu paling sedikit 500. Jadi orang datang seperti rumah sakit, datang diperiksa dulu apa keluhannya. Kalau keluhannya gigi nanti pergi ke poli gigi. Kalau dia jantung pergi ke poli jantung. Kalau dia hamil malah ada vaksin segala macam. Jadi gembira lah orang-orang. Setiap kami pergi di situ merasakan, Pak katanya, baru kali ini kegiatan seperti ini. Itu baru anak-anak kan belanja juga di situ tuh Pak. Ya. Uang kami untuk ke sana itu, untuk biaya di sana tuh hampir 1 miliar. 1 miliar itu yang kan dia uang bergerak di situ kan. Anak-anak di situ kan pasti belanja juga. Mana anak-anak yang tinggal di rumah itu, sama lah kita ke KKN. Padahal dia cuma 3 malam, 3 malam. Nanti pulangnya kasih oleh-oleh kepada ada yang umpamanya di situ belum ada kompor gas, diberikan kompor gas, cendera mata. Jadi berkesan sekali oleh. Terakhir itu kami minta lagi. Terakhir itu kami di kampungnya Bu Yangka di Sekembatan. Oh, kesan sekali. Berarti kalau mereka minta terus Pak, bisa kita sudah punya. Ada konsep jadi daerah binaan. Iya, daerah binaan coba kita lakukan. Kita membuat setiap kabupaten ini harus mendapat manfaat dari betul. Yang pertama itu di tanah datar, ya secara tanah datar kami orang tanah datar, yayasan tanah datar juga, pulang kampung dulu. Yang kedua di 50 kota di Dangu-Dangu. Yang ketiga di Jawi-Jawi. Yang keempat di Sungai Batang. Jadi kabupaten ini kita gidarkan. Udah banyak minta-minta. Karena ada nampak manfaatnya. Ada manfaat. Jadi itu yang saya lakukan. Kita ingin jadi trendsetter. Trendsetter itu yang baik. Seperti itu mahasiswa sekarang di dalam bidang bisnis itu kan ada asisten pelatihnya, tidak langsung pelatih, asisten pelatihnya biasanya mahasiswa. Karena kami baru 2 kali melakukan, tahun ketiga kemarin tidak bisa dilakukan karena COVID.
biasanya asisten pelatih itu dari poli kami pinjam dia bantu. Sekarang kami sudah latihnya di asisten pelatih itu untuk kami jadikan manual. Jadi kan manual itu kan juga karakter juga bagaimana mereka disiplin. Oke, demikian di sana Firdaus Abi, pertemuan kita dengan Pak Musliar Kasim, banyak hal yang menginspirasi kita soal dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga tayangan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.